handphone. Sudah pelantikan itu kita ngomong-ngomong Ini ya handphonenya mahal. masalah yang tiap hari kita hadapi, nggak ada yang solusi seperti itu. Diskusi terakhir Pak. Hah? Diskusi terakhir tadi Pak Sahabat diskusi sama Pak Presiden. Oh, enggak, saya enggak. Pak Bahlil yang ngomong Ada tambahan, saya Pak? malah enggak. Pak Bahlil. Sama repotkan. Tadi ngobrol apa aja sama Pak Presiden? Ada rapat lagi nggak setelah pelantikan? Enggak, saya sama Pak Menko. Apa ini kalian bertanya? Cepat. Pak Bahlil, siang kenapa rekomendasi impornya belum turun ya Pak? Tadi saya hadiri acara pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi dan Wamenku ya. Makasih ya. Pak, kan banyak kekhawatiran Adis Kadir ini ada ini Pak konflik of interest. Kalau Bapak dari Golkar sendiri menanggapinya gimana Pak? Gimana? Kan ada yang khawatir kalau Adis Kadir ini konflik of interest menjadi hakim konstitusi. Kalau kita mau bicara seperti itu, kan beberapa hakim Mahkamah Konstitusi baik dulu maupun sekarang kan juga adalah pernah menjadi kader partai politik, dan itu tidak hanya di Partai Golkar, tapi yang tertentu. Lupa ketua PBB. Iya, Pak Hamdan Zulfan kader partai PBB yang notabene kadernya Bang Yusril. Sekarang Bang dari P3 ini, Arsul. Bang Arsul Sani dari P3. Jadi kader-kader partai politik ini kan dewasa semua, negarawan. Begitu sudah dinyatakan sebagai Mahkamah Konstitusi, maka saya yakin dan percaya seluruh status keanggotaan partai itu sudah nggak ada, dan mereka adalah milik negara, harus menjaga independensi. Dan saya yakin Pak Profesor Adis Kadir adalah salah satu kader Golkar terbaik yang saya tahu punya integritas dan mampu menjalan amanah dengan baik. Bang, kalau terkait banget di sini kan ketua MKDR juga ya. Ya, Kedepannya akan ada munaslup atau bagaimana? pasti ada pergantian. Jauh ini udah ada PLT-nya. Udah ada PLT-nya. Bang, soal kader Anggota DPR pengganti Pak Adis dari Golkar ini akan digantikan oleh anaknya atau gimana Pak? Sesuai aturan bahwa PAW itu dilakukan, yang akan mengganti adalah suara terbanyak setelah anggota DPR terpilih. Dan secara kebetulan nomor 2 dari Pak Adis ini adalah anaknya perempuan. Jadi bukan karena persoalan dia anaknya Pak Adis Kadir, karena proses politik dan perintah undang-undang nomor 2, maka dia yang menggantikan. Pak soal Misbakun diisukan akan menjadi salah satu pimpinan OJK. Saya belum tahu ya, saya. Isu itu baru saja nggak tahu. Kalau memang misalnya diajukan menjadi pimpinan OJK, Saya belum mau andai-andai, nanti kita lihat ya. Kalau PLT cukup ya. PLTM KGR siapa Pak? PLTM KGR siapa Pak? Makasih ya. Pak, untuk PLTM KGR siapa? Abang, Pak Bahlil. Abang Prof. Ini ya. Pak, untuk PLTM KGR siapa Pak? MKGR kan punya mekanisme sendiri ya. MKGR itu kan organisasi yang tidak bertanggung jawab langsung secara hierarki kepada Golkar, tapi dia merupakan bagian organisasi yang mendirikan Partai Golkar. Karena itu pasti di setiap organisasi baik SOPSI, MKGR, Kosgoro punya mekanisme internal organisasi sendiri. Dan saya sebagai ketua Partai Golkar selalu menghargai mekanisme internal itu. Siapa yang akan ditunjuk di PLT, saya sendiri belum mengecek. Nanti coba saya cek. Soal pesan Kata Makabe, Pak, Kata Makabe itu sebenarnya Pak lagi kemarin disebut. Apa itu? Makabe, Kama Makabe lah. Tidak lanjut seperti apa Pak di SDM? Kita kan sama-sama sudah tahu bahwa tambang tersebut telah dicabut dan telah diumumkan atas dasar penilaian dilakukan oleh Satgas terhadap berbagai penyebab-penyebab daripada musibah yang terjadi di Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Nah, setelah dilakukan pencabutan, maka tindak lanjutnya adalah penataan administrasi untuk mempercepat keabsahan daripada pencabutan. kontak karyanya dicabut ya Pak? Iya Pak. Ya, makasih ya. Pak kalau Shell Pak, impornya Pak? Apa deh? Shell impornya. Kamu apa? Ada karyawan kamu ya? Nggak ada Pak. Makasih Pak Bahlil. Makasih Pak. Makasih loh, Dek. Aku tanyanya di SDM. Oke, nanti saya ke SDM ya Pak. Hari ini kan pelantikan. Oke. Dadah. Siap, makasih Pak. Pak. Makasih Pak. Siap, Bang.